Oke, halo teman-teman. Kita akan membahas DBS Maret 20. Kita akan membahas kata The Just Shall Live by Faith. The Just Shall Live by Faith ada 4 kata yang akan kita jelaskan, yaitu kata just, live, by, dengan faith. Apa itu just? Kita lihat di Kejadian 6 ayat 9 bahwa Nuh adalah just man. Dan di ayat 8 sebelum 9 ditemukan bahwa grace di hadapan Bapa itu ada grace. Artinya untuk orang dibilang just karena dia sudah memiliki grace di hadapan Bapa. Ini seperti Nuh di Keluaran 33, seperti Musa di Keluaran 33:17. Oke, dan Kejadian 6 ayat 8 ini sama seperti Matius 3:17 ketika anak Bapa dibaptis, dia melihat anaknya berkenan di hadapannya dan dia bilang, "This is my beloved son in whom I will please." Artinya untuk ditemukan grace di pandangan Bapa sama dengan Bapa melihat orang ini berkenan di hadapannya atau well please. Dan please itu Ibrani 11 ayat 6, orang hanya please Bapa kalau dia memiliki iman. Artinya orang yang memiliki iman lah yang dibilang please, atau orang yang memiliki iman lah yang dibilang ditemukan grace di hadapan Bapa. Dan orang yang demikian lah yang dibilang just di Kejadian 6 ayat 9. Dan orang yang just itu hidupnya sempurna dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu artinya berjalan dengan Tuhan? Artinya dia setuju, dia punya pikiran dan roh yang sama dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3. Apa itu by? By itu artinya melalui, dan melalui itu sama dengan konsepnya seperti jembatan. Artinya bukan jembatannya lah yang mau saya terima, tapi apa yang disalurkan lewat jembatan itu yang mau saya terima. Dan dibilangkan by faith, artinya bukan faith-nya yang mau saya terima, tapi apa yang disalurkan lewat faith itu yang mau saya terima. Oke, dan itu tadi konsep dengan grace. Roma 5 ayat 2 bahwa grace hanya bisa diakses kalau kita memiliki iman. Sekarang kita fokus di kata live. Apa itu live? Live ini bukan tentang dia hidup, seperti di Matius 4:4, live by bread alone. Jadi ini bukan karena dia bernafas atau dia hembuskan nafas, dia dibilang live, bukan. Live ini bukan yang itu, tapi tanpa live, tanpa dia hidup, live-nya ini nggak bisa terjadi. Oke, jadi live bukan karena dia bernafas, tapi tanpa dia bernafas, nggak bisa ada kata live yang mau dibahas, live by faith. Oke, bagian itu sudah selesai. Kita akan maju di 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1:9 dibilang, kalau kami mengakui dosa-dosa kami. Oke, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Dan kalau itu yang saya kerjakan, yaitu melanggar hukum Tuhan, Roma 6:23, upahnya adalah kematian. Dan kematian itu adalah lawan dari Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan menghembuskan nafas. Artinya setiap orang yang mengerjakan berdosa patut mati dan gak ada jalan keluar, karena Tuhan gak mungkin gak memberikan upah kerja. Tapi dibilang ayat ini, kalau saya mengaku, bukankah mengaku itu masih hidup? Bukankah mengaku itu bukan kematian? Kenapa dong orang yang sudah berdosa masih bisa hidup dan untuk mengaku? Apakah dia gak mati? Apakah Tuhan gak kasih upah? Apakah bisa mengakui itu cukup dan tidak mati? Kita maju ke depan. Ayat berikutnya ya. Kalau saya mengakui dosa-dosa saya, dia setia dan adil. Oke, walaupun tadi kelihatannya gaji atau upah saya nggak dibayar, dengan saya masih bisa hidup dan mengaku, tapi dibilang dia jujur, dia just, dia adil, dia masih ingat gajinya, dia masih ingat upah yang mau dibayarkan. Dan kita lihat bahwa just ini bukan bagian orang yang mengaku, just ini bagian orang yang akan mengampuni. Ingat,
saya yang mengaku, dia yang setia dan adil untuk mengampuni. Artinya ini dua pihak yang berbeda. Yang mengaku itu saya yang mengaku, dan seharusnya saya yang protes kalau upah saya nggak terima, yaitu kematian. Tapi dibilang bagian jas itu bukan yang mengaku, tapi yang mengampuni. Artinya waktu yang mengampuni ini kasih upah ke yang mengaku, itu jas, walaupun kelihatannya bukan upahnya. Oke? Jadi, kalau dia dibilang jas dan harus tetap ada upah, dan upahnya adalah kematian, artinya kematian itu bukan di pihak yang mengaku, tapi di pihak yang mengampuni. Sehingga yang mengampunilah yang mati, yang terima upah hasil kerja dari yang mengaku. Oke, kita maju ke depan lagi. Apa yang terjadi kalau seandainya yang mengampuni itu tidak jas? Oke, apa yang terjadi kalau yang mengampuni tidak jas? Oke, artinya kalau kita bilang begitu, yang tadinya dibilang dia adil, dia jas, sekarang menjadi unjust atau tidak adil. Dan ini kita ingat di bagian pihak yang mengampuni, bukan yang mengaku. Apa yang buat dia jas? Di ayat itu dibilang, dia setia dan adil untuk mengampuni. Artinya, dia adilnya karena dia mengampuni. Tapi mengampuni itu bukan kematian, karena kalau bilang adil harus mati, bukan mengampuni. Tapi mari kita jelaskan. Setelah kita mengerti bahwa yang mengampunilah yang tadi dibilang mengambil kematian, artinya dia tetap adil. Kenapa? Karena dia yang mengambil kematian, yaitu yang mengampuni, dialah yang berhak untuk mengampuni orang yang mengaku itu. Karena dia sudah mengambil upah kerjanya orang yang mengaku itu. Jadi tanpa dia menahan gaji orang ini, yang mengaku, atau tanpa dia mengambil kematian upah kerja itu, dia gak akan berhak untuk mengampuni orang. Artinya dia adil karena dia mengampuni. Kenapa dia bisa mengampuni? Itu akibat dari dia menahan gaji orang. Itu akibat dari dia tidak bayar gaji orang. Itu akibat karena dialah yang tanggung gaji orang. Kematian tadi. Loh, bukankah saya mau dia bayar gajinya? Disinilah kita lihat bahwa apa yang masuk akal di hadapan manusia, itu tidak masuk akal di hadapan Tuhan. Apa yang masuk akal di hadapan Tuhan, itu tidak masuk akal di hadapan kita. Your ways are not my ways, neither your thought is my thought. Jadi Yesaya 55, kok kelihatannya yang adil justru yang tahan gaji? Iya. Artinya kalau dia tidak adil, jawabannya dia mengampuni padahal dia membiarkan orangnya terima gaji, atau dia mengampuni tapi dibiarkan orang yang mengaku itu mati. Artinya dia membayar gajinya orang itu. Itu justru kalau dia adil. Kesimpulannya, adil karena dia mengampuni. Kenapa bisa mengampuni? Karena dia menahan gaji orang. Dan dia tidak adil kalau dia mengampuni tapi dia membayar gaji orang atau tidak mau tahan gaji orang itu. Demikianlah Daily Bible Study March 20, 2023.